Sugeng Dalu Rahayu Rahayu dari Timur Bengawan. Ya, mendekati penghujung tahun baru, tahun yang amat menegangkan, dak dikduk der, dak dikduk dor, dak dik zugu kreot. Ya, til kumantil Gendewati dan sel pringsel. Kiranya yang sudah capek untuk mewejang dirimu dengan kendablekan dan kengeyelan serta keangkuhan jiwamu. Capek. Ketika yang capek, maka yang akan menyudahi, yang sudahi saja wejangan-wejangannya yang untukmu. Ya. Tetapi tentang ikonmu, sang satrio, sang pinilih, sang kinasih itu sendiri yang memberikan sebuah clue petunjuk. Nanti akan ada pemilihan raja, dan sang raja itu bukanlah sang ksatrio itu sendiri. Apa yang akan terjadi jika sang raja yang dipilih bukan sang ksatrio? Ya, engkau lihat saja. Engkau saksikan saja cucunya yang tel kumandel Gendewati dan sel pringsel. Siapapun rajanya, entah itu sang kinasih, satrio piningit, atau apapun ratunya, itu nggak ada pengaruhnya. Nah, karena alam semesta tidak mendukungnya. Selain orang-orang baik yang mendukung sang satrio adalah alam semesta. Nah, orang ratu yang ditasbihkan menjadi ratu itu hanya simbol, makanya simbol. Tetapi di sana itu ada ratu-ratu kecil. Pergerakan kehidupan ini tergantung ratu-ratu kecil itu. Ya, di dalam sebuah dunia kaipang, ya, kaipang, dunia pengemis. Kalau kita melihat film kaipang, itu ada rajanya, Raja Kaipang dengan tongkat pemukul anjing jurusnya. Nah, tongkat pemukul anjing, kenapa anjing ini perlu dipukul? Karena sudah tahu sampah dimakan oleh anjing. Padahal pengemis-pengemis ini mereka bisa hidup dari memungut sampah, sisa-sisa orang kaya, tetapi anjing itu memakannya. Makanya dia menggunakan ilmu tongkat pemukul anjing. Nah, si raja-raja kecil inilah yang berpengaruh. Engkau mau ganti sang ksatrio, engkau mau ganti siapapun itu, selama si raja-raja kecil ini membiarkan hewan anjing itu berkeliaran tanpa ilmunya tongkat pemukul anjing, maka sama saja. Dan apalagi alam semesta tidak memberkahinya, maka yang terjadi adalah malapetaka. Yang bisa yang wejangkan kepadamu hanyalah samatilah. Temukan bahasa cahaya
sastro itu bukan sebuah karya seni atau sastra. Sastro itu adalah cahaya. Cahaya itu kita sebut sastra. Nah, karena yang sudah bilang, segala sesuatu yang terbuat dari api maka akan bisa dikalahkan oleh cahaya. Segala sesuatu yang dibuat oleh cahaya maka bisa dimanipulasi, dikalahkan oleh cahaya. Kita, leluhurmu, eyang-eyangmu mempunyai bahasa yang kasar, bahasa yang halus dan halus sekali waktu itu. Saat itu adanya kasta-kasta, tetapi bahasa ini yang leluhurmu ucapkan itu mengandung cahaya, bahasa cahaya, di mana cahaya itu adalah kesejukan, kedamaian. Nah, til kemandil gendewati sil pringsil. Ketika leluhurmu mampu menggabungkan spiritualnya dengan teknologi, mampu menggabungkan bahasa cahayanya, ya, engkau ini hidup dipengaruhi oleh bahasa. Yang memanipulasi pikiranmu adalah kebohongan atau ilusi. Ilusi itu apa? Ilusi itu kebohongan yang diciptakan oleh apa? Bahasa. Maka engkau harus menemukan bahasa cahaya. Bahasa cahaya itu adalah bahasa cahaya. Bahasa cahaya itu adalah bahasa cahaya. Ingatlah, cucunya yang bahasa cahaya. Dengan proses samadhi, maka proses samadhi itulah yang akan membawamu ke dalam sebuah spiritual yang dalam, di mana engkau mampu mengaktifkan cahaya, penggabungan antara nur dengan jiwamu, kemurnian. Nah, itulah yang harus kau pelajari, karena yang ingatkan ketika zaman dulu, ketika nenek moyangmu, leluhurmu mampu mengalahkan bebendu Moro Bahayo, itu hanya dengan tumbuhan penyihir handal, orang yang mempunyai kekuatan spiritual yang tinggi, hanya memanfaatkan batu dan pohon untuk berkomunikasi dengan semua inti kehidupan. Tidak perlu yang rumit, tidak perlu sesuatu yang menguras pikiran dan tenaga. Ketika mereka mampu menemukan itu, maka Eyang kasih tahu kepadamu, cucunya Eyang, til kumandil gendowati dan sil pringsil, samadilah, temukan cahaya itu. Bahasa cahaya itu yang akan membawamu kepada Sang Maha. Dan ketika engkau mampu menembus dimensi Sang Maha, maka kau akan terselamatkan, karena hanya beliaulah yang mampu memberikan petunjuk, yang mampu memberikan nasihat. Tetapi nasihat itu tidak serta-merta datang melalui dirimu. Tergantung tingkat level
Ketika engkau sudah memahami samadhi dengan baik, maka engkau akan memperbaiki spiritualmu, dirimu dengan dirimu sendiri. Tapi ketika level itu belum kau pahami, maka engkau akan memperbaiki dirimu melalui bahasa orang lain, karena engkau belum menemukan bahasa cahaya. Tetapi ketika engkau sudah menemukan bahasa cahaya, maka perbaikan spiritualitasmu muncul di dalam dirimu. Tapi jika belum menemukan bahasa cahaya, maka itu muncul dari luar. Gemblengan-gemblengan proses spiritual itulah yang akan membuatmu menemukan bahasa cahaya. Kiranya jangan yang untukmu yang tutup, yang tidak banyak lagi mewejang hal-hal yang rumit yang kiranya engkau mungkin tidak akan memahami. Selamat menikmati tahun kedatangan yang baru. Ketika engkau selamat, berarti engkau masih bisa menemui eyang. Ketika Silpringsil selamat, berarti masih bisa bertemu dengan eyang. Kiranya begitu. Rahayu, rahayu dari Timur Bengawan. Jangan samadhi yang beramai-ramai, karena samadhimu untuk dirimu sendiri. Samadhi yang beramai-ramai akan membahayakanmu, karena tujuannya akan berbeda. Jauhilah keramaian, tetaplah eling lan waspodo. Jaga dirimu baik-baik. Cucunya yang Silpringsil dan Til Gumandil Gendewati. Rahayu, rahayu dari Timur Bengawan.